Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang berbahagia, insya Allah kita dirahmati Allah. Insya Allah Allah senantiasa memberikan perlindungan, keberkahan buat kita sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita kali ini akan membawa manfaat untuk memberikan nilai-nilai kualitas hidup kita dalam rangka menanti panggilan Allah yang terakhir, yaitu kematian. Beberapa hari yang lalu kita pernah bicarakan tentang pernyataan kubur, di mana pernyataan yang pertama adalah ana baitul wahdah, saya adalah rumah kesendirian. Kemudian pernyataan yang kedua, ana baitul zulam, kata kubur, saya adalah rumah kegelapan. Dan pernyataan yang ketiga ini yang perlu kita cermati dan perlu kita antisipasi mumpung kita masih hidup di dunia, di mana dunia ini adalah tempat mengukir, melukis kebaikan, melukis kemanfaatan. Jangan sampai kita terjebak lukisan ini menjadikan lukisan yang justru dilanati Allah, lukisan yang mewarnai kegelapan di mata Allah. Disinilah dunia tempatnya kita memang untuk mengais sesuatu yang bermanfaat dan baik dan benar tentunya. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pernyataan yang tiga dari kubur itu bahwa ana baitut turab, itu dalam artian bahwa saya adalah tempat yang becek, tempat yang kurang nyaman, sumpek. Kira-kira seperti itu. Ana baitut turab, saya adalah tempat yang sumpek, pengap. Dan mesti setiap orang yang biasa dengan kebersihan, yang biasa dengan kerapihan, yang biasa dengan keindahan seperti itu, mesti nggak betah, becek, sumpek, gelap, dan segala macam kondisi yang mungkin kita nggak suka. Nggak ada orang yang tidur di tempat yang becek nggak suka. Fitrahnya seperti itu. Tapi ini kubur menyatakan seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menghindari kondisi kubur yang becek, yang sumpek? Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sama-sama belajar tentunya. Belajar untuk menyelamatkan diri kita dan mencoba untuk menginformasikan agar bisa mencari selamat buat kita semua. Maka Rasulullah pun mengatakan agar kita terhindar dari kubur yang becek, yang sumpek, yang pengap. Kata Rasul, banyak-banyaklah bersedekah. Di mana dalam Al-Quran Allah berfirman terkait dengan sedekah, infak sedekah. Allah berfirman yang berbunyinya demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Ini Allah berfirman dalam Al-Quran. Yang bahasa Indonesia begini. Allah menyeru pada hambanya, bersegeralah kalian atas ampunan Allah. Karena pasti manusia penuh dosa dan salah. Pasti itu. Kata Allah, berserulah kalian atas ampunan Allah, yang mana Allah telah menciptakan surga seluas langit dan bumi. Subhanallah. U'iddat lil muttaqin, itu surga itu
diperuntukkan untuk orang-orang yang takwa. Orang yang takwa seperti apa? Dilanjutkan dalam ayat itu, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, kata Allah. Yaitu orang-orang yang senantiasa ikhlas berinfak, bersedekah dalam kondisi sempit maupun lapangan, saudaraku sekalian. Sesuai kemampuan, bisa besar, bisa kecil, dalam keadaan lapang maupun sempit, subhanallah. Jadi sedekah, infak itu tidak harus pas banyak uang. Minimal sedekah senyum, itu sedekah. Katakan yang paling ringan lah, yang tidak berbayar. Ya. Kemudian alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadiminal ghaidh. Yang kedua ini wal kadiminal ghaidh itu, maka seorang yang takwa di samping dia bersedekah infak, juga dia mampu memanage, mengelola amarahnya. Kata Allah, jangan marah. Wal kadiminal ghaidh itu adalah menghindari kemarahan. Jadi manusia itu harus belajar memanage, mengelola emosional, sehingga hidupnya tidak penuh dengan marah-marah. Pada saat kita akan marah, ingat bahwa ini adalah larangan Allah, karena marah itu adalah identik dengan setan. Subhanallah. Wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Yang ketiga, senantiasa kita sebagai manusia, sebelum manusia meminta maaf, kita sudah harus bisa memaafkan. Subhanallah. Inilah kaidah Islam yang begini mulia. Dianjurkan untuk memberikan sesuatu kepada saudara kita, teman kita yang membutuhkan sesuai kemampuan kita dengan infak dan sedekah. Menghindari kemarahan. Yang ada adalah kasih sayang. Kemudian memaafkan tanpa diminta maaf dulu orang-orang lain. Subhanallah. Maka sedekah inilah sebagai syafaat kita agar terhindar dari kubur yang suasananya pengap, becek, yang mungkin tidak nyaman buat kita. Saudaraku sekalian yang berbahagia, memang hidup ini adalah perjuangan. Sebagaimana Allah dalam Al-Quran, Allah untuk membuktikan iman dan takwa seseorang itu perlu sarana ujian memang. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mari kita sama-sama belajar bertakarub Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita mau belajar, insya Allah kita akan mendapatkan tuntunan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.